Udah ke tingkat nasional. Iya, alhamdulillah kita ya. di 2019 sudah menjadi juara harapan 2 di nasional. SMA 5 menyampaikan bahwa perpustakaan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi yang juara 1 itulah nanti yang akan mewakili ke tingkat nasional. Semua, kembali lagi nih di podcast Empati. Kali ini dia juga nggak sendiri. Kali ini wajahnya wajah baru. Pasti teman-teman bingung kan ya, soalnya nggak ada nih menemukan guru ibu ini di SMA kita. Kira-kira siapa sih ibu ini? So, bagi teman-teman yang penasaran, yuk simak videonya. Halo ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu sudah semangat sekali ya. Wah iyalah, karena ini kan beda yang lain ya. Podcast lagi. Iya. Yang mengadakan SMA Negeri 4 lagi, bukannya sekolah ibu sendiri kan? Iya. Gimana nih Bu kunjungannya ke SMA 4? Ternyata SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ini luar biasa sekarang ya. Apalagi dengan perkembangan perpustakaannya yang luar biasa. Dengan berbagai pernak-pernik perpustakaannya yang bikin betah siswanya untuk mengunjungi perpustakaan dan bisa betah untuk membaca di perpustakaan. Nah, akhirnya meningkatkan minat baca. Oke. Nah, pastinya teman-teman kepo dong dengan nama dan biografi Ibu. So, kita kenalan dulu ya, Bu. Oke, boleh kita tahu nih nama panjang Ibu siapa? Ya. Kalau nama panjang pemberian orang tua Gus Fiar. Gus Fiar. Ya. Cuman kalau itu tidak panjang kalau menurut Tia dibandingkan dengan nama Tia yang Mutia Putri Tresna Asih. Iya. Kalau dengan Ibu santai saja nanti UN ya. Jadi tidak terlalu banyak isi itu ya. Iya. Apa namanya tuh? Kalau kita lagi ujian ada nanti yang mau diisi lembar jawabannya ya, dengan menggunakan peta. Dengan blok nama. Jadi gampang kan? Iya, satu kata. Dan dengan nama Ibu tuh gampang orang mengingat namanya. Cuman panggilnya beda. Apa tuh, Bu? Kalau di sekolah teman-teman biasa manggil ibu dengan panggilan Bon. Bukan Gus, tapi Bon. Kenapa bisa sejauh itu, Bu, namanya? Iya, itu kan pemberian orang tua. Pasti orang tua juga punya sejarahnya ya. Iya. Kirain temannya yang jahil gitu. Jadi ternyata ada sejarahnya. sejarah. Kenapa panggilannya Bon, tidak Gus atau tidak V ya? Nah, jadi kalau ditanya sama orang tua, kenapa kok panggilannya Bon? Ya ada sejarahnya, kata orang tua ibu ya. Oke, terus kalau misalkan anak murid Ibu manggil Ibu di mana? Kalau di sekolah biasanya mereka panggil Miss Bon. Miss Bon. Ya. Wow, berarti kalau Miss guru apa nih? Guru bahasa Inggris pastinya. Pelajaran yang tidak diminati biasanya ya. Tidak juga dia antusias, tapi ya tergantung mood lah, Bu. Tergantung ya. Tergantung mood. Terus gimana nih Ibu sebagai guru bahasa Inggris, senang nggak mengajar bahasa Inggris? Kalau mengajar pastilah senang mengajar bahasa Inggris ya. Cuman kalau ditanya bagaimana hasilnya, rata-rata siswa akan mengatakan bahasa Inggris itu sulit. Tapi bagi ibu sendiri, sulit itu bisa dihilangkan dengan catatan punya kemauan, punya keberanian. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang sulit kalau kita mau. Ya, itu aja. Oke. Terus gimana tuh dulunya Ibu tertarik untuk belajar bahasa Inggris, terus akhirnya menjadi guru bahasa Inggris? Terinspirasi dari guru bahasa Inggris ibu juga. Wow, hebat sekali berarti gurunya. Guru bahasa Inggrisnya waktu itu mengajarnya itu unik. Kalau nulis di papan tulis suka bikin tulisan yang aneh-aneh gitu. Bisa vertikal, bisa horizontal, tapi tulisannya bagus. Kemudian guru ibu itu pintar sekali memotivasi siswa. Gimana caranya siswanya mau untuk berbicara, mau untuk mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Motivasinya luar biasa. Oke. Nah, dari Ibu tadi nih yang sebagai guru bahasa Inggris, tentunya nggak lepas dari membaca karena menghafal kosakata dan sebagainya. Iya. Nah, seperti yang teman-teman tahu karena Ibu ini senang membaca, ternyata Ibu ini merupakan kepala pustaka di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. So, gimana tuh, Bu, pengalamannya menjadi kepala pustaka?
Kebetulan Ibu menjadi kepala perpustakaan di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi itu mulai dari awal 2019. Ya, ketertarikannya itu adalah karena ada keinginan sebetulnya. Keinginan gimana caranya membuat perpustakaan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi itu bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa. Akhirnya kalau mereka nyaman, mereka senang, pasti minat bacanya juga akan meningkat. Iya, karena kan anak zaman-zaman sekarang tuh malas banget ke perpustakaan. Ya. Karena kalau ke perpustakaan itu hanya anak-anak yang lugu lah, yang cupu lah. Sekarang akhirnya para guru-guru itu membuat sedemikian rupa agar siswa tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan dan menumbuhkan minat baca siswa. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Terus gimana nih Bu dengan pencapaian di pustaka? Tapi kalau kita ingin perpustakaan dikunjungi, ingin diminati dan membuat orang nyaman, tentunya kita harus menyediakan fasilitas yang menyenangkan. Jadi diawali dengan kegiatan di perpustakaan, kita sediakanlah fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang. Terutama kalau seandainya siswa butuh berbagai informasi, tentu kita sediakan fasilitasnya. Nah, ada namanya layanan digital. Jadi kalau misalnya siswa ingin mencari informasi yang berkaitan dengan internet, kita sudah sediakan sarananya. Ada 6 komputer di sana dan mereka bisa mengakses apapun yang mereka butuhkan. Nah, di samping itu kita juga harus mempercantik perpustakaan dengan memberikan nuansa-nuansa atau mungkin pernak-pernik yang bisa membuat mereka tertarik. Nah, ditambah lagi dengan kita kan punya namanya gazebo yang disebut dengan perpustakaan kejujuran. Di sana kita juga sediakan berbagai macam buku, itu di luar buku pelajaran. Mungkin buku fiksi atau mungkin buku-buku yang berkaitan dengan non-fiksi. Jadi mereka di sana tidak meminjam buku melalui petugas perpustakaan. Mereka bisa minjam sendiri, kembalikan sendiri karena sudah disediakan di sana buku peminjaman dan buku pengembalian. Mau pinjam, mereka isi sendiri. Mau mengembalikan, isi sendiri. Gitu. Tanpa ada pengawasan dari petugas perpustakaan. Nah, kemudian kita juga punya namanya galeri perpustakaan. Nah, di galeri itu untuk mengasah otak mereka, kita sediakan berbagai game. Ya, brain game istilahnya, mungkin ada catur, ada Scrabble atau permainan lainnya. Jadi sambil mereka melakukan kegiatan game, mereka juga bisa membaca karena di sana juga disediakan berbagai jenis buku. Terus apa lagi nih Bu bagian-bagian di pustaka? Yang bisa menarik? Iya. Ya, siswa juga boleh belajar di perpustakaan. Karena kita juga menyediakan sarana. Kemudian guru juga bisa melaksanakan pembelajaran di perpustakaan karena ruang referensi kita kan termasuk luas juga. Kita ada meja lesehan di sana sambil duduk-duduk dengan menggunakan media televisi, mungkin guru memutar film, kita juga bisa melaksanakannya dan guru bisa melaksanakan pembelajaran di sana. Oh, gitu ya. Terus gimana nih Bu selama pandemi kemarin? Apakah pengunjung pustakanya sepi? Kalau untuk masa pandemi itu terjadi penurunan yang drastis ya, karena kita harus menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Kita tidak boleh ngumpul, tidak boleh ramai-ramai, harus gunakan masker dan segalanya. Nah, untuk hal ini makanya kita berusaha untuk menyediakan buku-buku digital. Memang jumlahnya belum banyak, tapi itu solusi pertama yang kita laksanakan dengan menyediakan buku-buku digital sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang buku digital dari Ibu itu apakah dalam bentuk aplikasi? Ya, dalam bentuk aplikasi. Jadi siswa tidak perlu lagi ke perpustakaan kan? Cukup dengan menggunakan gadgetnya masing-masing. Mereka mau minjam buku apa, ya sesuai dengan jumlah kita yang terbatas. Mereka harus giliran dan nunggu giliran kapan mereka bisa meminjamnya. Jadi dah canggih banget ya perpustakaan Ibu. Nah, terus dia juga dengar nih kalau misalkan pencapaian dari pustaka Ibu tuh udah ke tingkat nasional. Iya, alhamdulillah kita di 2019 sudah menjadi juara harapan 2 di nasional. Gimana Bu pencapaiannya agar bisa ke tingkat nasional? Kan pastinya sebelumnya ada perjuangan nih untuk bisa mencapai puncak tersebut. Ya, tentunya persiapan ya, sebenarnya persiapan. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan instrumen yang dibutuhkan. Jadi kita harus siapkan dokumen apa yang diminta.
Dan dokumen yang kita buat tentunya harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kita mengatakan wah perpustakaan kita punya ini nih. Ternyata setelah lihat ke lapangan tidak ada. Nah, itu menyalahi. Jadi alhamdulillah apapun yang dilihat tim juri ke perpustakaan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, kita punya sesuai dengan dokumen yang kita kirimkan. Terus gimana tuh Bu? Dari kota dulu, provinsi, atau langsung ke nasional gitu Bu? Seleksinya tentu dimulai dari kota Bukit Tinggi ya. Dan itu dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bukit Tinggi. Di awal April kalau nggak salah dulu, tim dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bukit Tinggi datang ke SMA 5 menyampaikan bahwa perpustakaan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi setelah diseleksi itu menjadi perpustakaan terbaik yang akan mewakili Kota Bukit Tinggi ke tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi, dari 20 perpustakaan yang dinilai oleh tim juri provinsi waktu itu, kita dinyatakan sebagai juara 1 di provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi yang juara 1 itulah nanti yang akan mewakili ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah di tingkat nasional, kalau kita masuk ke 15 besar dan masuk nominasi, maka tim juri dari Jakarta akan turun ke lapangan melihat bukti fisiknya benar nggak perpustakaannya seperti ini atau tidak. Dan alhamdulillah itu sesuai. Dan akhirnya kita bisa meraih juara harapan 2 di tingkat nasional. Oke. Nah, dari cerita Ibu tadi nih dan dari yang teman-teman ketahui, dunia pendidikan itu sekarang sudah jauh meningkat ya Bu ya. Udah jauh meningkat karena juga mengikuti zaman sekarang yang apa-apa serba digital, dan ternyata juga sangat bermanfaat. Sekarang nih contohnya pandemi, akhirnya tatap muka dilarang, tapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah teman-teman, sekian dulu ya perbincangan kita kali ini dengan Bu Bon. So bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam literasi. Dadah.